Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Allah masih menghidupkan kita di bulan yang penuh kebaikan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan ini sebuah tanda min alamatil khairi, tanda-tanda kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menambah usia orang-orang yang beriman itu kecuali Allah menghendaki kebaikan. Di hadis sahih Muslim Nabi kita mengatakan la yazidu umrul mu'min illa khaira. Tidaklah Allah menambah usia orang yang beriman kecuali ketika bertambah usia kita, maka Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jemaah semuanya, salah satu fungsi ibadah Ramadan adalah Ramadan hadir dalam rangka kita memperbaiki akhlak kita. Makanya orang yang dikatakan berpuasanya itu sempurna ketika dia tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kemudian dia juga menahan lisannya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis sahih Muslim kita mengatakan man lam yada' qaula dzur wal 'amala bihi wal jahla falaysa ilaihi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang kemudian dia berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang kotor, tidak bisa meninggalkan perkataan yang tercela, maka Allah enggak peduli dengan ibadah puasanya. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk kita berakidah yang lurus, untuk beribadah yang benar, dan untuk berakhlak yang benar. Dan tentu teladan terbaik kita dalam masalah akhlak itu adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang beliau contohkan adalah Nabi kita yang mulia. Kenapa Nabi kita yang mulia itu begitu istimewa di hati para sahabatnya? Kenapa Nabi kita yang mulia itu begitu istimewa di hati para sahabatnya? Karena ternyata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu mengistimewakan semua sahabat di hatinya. Ada satu kisah yang menarik yang terdapat di hadis Sahih Bukhari. Jadi kisah ini terdapat di hadis Sahih Bukhari. Kisah tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Makromah bin Nufail. Jadi namanya apa? Makromah bin Nufail. Mungkin nama ini ana rasa mungkin kita semuanya jarang mendengarnya. Makromah bin Nufail. Dia tidak seterkenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya tidak semasyhur Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Karena memang Makromah ini adalah sahabat yang sangat-sangat biasa dan dia tidak dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya, enggak terlalu terkenal dia. Tapi kisahnya diabadikan di Sahih Bukhari. Jadi Makromah bin Nufail ini seorang sahabat yang baru masuk Islam. Dia hijrah dari Makkah ke Madinah dan kemudian dia masuk Islam. Dan dalam riwayat dikatakan dia seorang laki-laki yang miskin. Nah, dikatakan dia miskin bukan untuk menghina dia, tapi untuk memperjelas kisah ini kepada kita. Dia seorang kuli panggul, jadi kalau di pasar di Madinah, di zaman Nabi SAW, jadi kalau ada orang yang membawa barang dagangan yang berat, maka Makromah akan membantu dia. Suatu hari, Nabi kita yang mulia itu mendapatkan hadiah dari Muslim yang berada di negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina sekarang. Jadi Nabi dapat hadiah pakaian terbaik dari negeri Syam. Dan kebiasaan Nabi kita yang mulia itu, kalau Nabi itu dapat hadiah, Nabi akan bagi-bagiin tuh hadiah. Dibagi-bagiin kepada semua sahabat. Jadi hadiah dibagiin. Jadi Nabi kita itu nggak pernah menikmati hadiah, nggak pernah mendapatkan hadiah. Jadi kalau dapat hadiah, Nabi akan langsung bagiin. Ya, dan Nabi umumkan kepada para sahabatnya, siapa saja yang ingin dapatin hadiah, ayo semuanya Pak. Semuanya datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya informasi itu juga didapatkan oleh Makromah bin Nufail. Dia juga dapat informasi itu. Sayangnya dia dapatin informasi itu dia terlambat. Jadi sahabat udah tahu semuanya dan dia terlambat dapatin informasi itu. Maka dia bilang sama anaknya bernama Miswar, sebuah riwayat yang di Sahih Bukhari. Kata anaknya, ya bunai, wahai anakku, kata dia, yuk bareng-bareng kita sekarang ke rumah Rasulullah SAW dan kita coba mengambil hadiah yang Rasul bagiin hari ini, kata Makromah bin Nufail. Kemudian kata anaknya Miswa itu, ya abati, wahai ayahanda, kata dia, nggak usah kita ke sana. Percuma kita ke sana, kata anaknya.
Karena pasti kalau kita udah nyampe di sana, pasti hadiahnya sudah habis. Hadiahnya pasti sudah habis. Karena kita terlambat dapetin informasinya. Maka kata makromah ini nggak apa-apa, kita kesana aja. Kalau memang itu rezeki kita, insya Allah kita akan dapat. Tapi kalau memang itu bukan rezeki kita, nggak apa-apa. Yang penting kita udah kesana. Kata siapa? Makromah bin Nufal ini. Kemudian dipegang tangan anaknya dan mereka berlari, bergegas dari pasar Madinah menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari pasar mereka bergegas berlari untuk menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah benar ya, ketika mereka hampir sampai di rumah Nabi yang mulia, ternyata orang udah bubar gitu, orang udah pulang. Masing-masing sahabat dapatin hadiah, pakaian terbaik dari negeri Syam. Ya, makanya kata anaknya, benar kan ayah? Ternyata kita udah nyampe, acara sudah bubar. Ya, orang udah pada pulang, hadiah sudah habis, kata anaknya. Maka mereka melihat Nabi itu sedang berada depan pintu rumahnya, di luar pintu rumah, dan Nabi itu masih menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah Nabi yang mulia itu mencari seseorang gitu. Ya, kata Makromah bin Nufal itu, nah itu Nabi di depan rumahnya. Dan kata Makromah kepada anaknya, ya Bunai, sekarang katanya, wahai anakku, tolong engkau panggil Nabi yang mulia itu, engkau panggil dan suruh dia ke sini. Suruh dia menghadap kita. Nah, untuk bayang juga ya, manusia yang Makromah seorang sahabat yang biasa-biasa saja, tapi dia bilang, tolong itu Nabi itu panggil ke sini dan suruh menghadap kita. Nah, kata anaknya, ya abati, wahai ayahanda, kata dia, jangan Nabi yang disuruh ke sini, tapi kita yang harus ke sana. Kita yang harus mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Makromah itu dia pegang pundak anaknya. Dan dia katakan, kata dia, fa innahu laisa bijabbar. Kata dia, ingat ya, itu Nabi yang mulia, akhlaknya baik dia. Nabi itu bukan sosok orang yang tinggi hati. Dia bukan sosok manusia yang minta dihormati. Tapi biasanya Nabi itu yang mendatangi sahabatnya. Nabi itu yang merangkul sahabatnya. Itu sosok Nabi yang mulia, kata Makromah kepada anaknya. Ketika mereka sedang ngobrol begitu, maka mereka mendengar seolah-olah ada sosok langkah yang sedang menuju mereka. Dan ternyata benar, ya, yang menuju mereka itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sedang menuju mereka, ya. Dan kemudian Rasul dengan wajah yang berseri-seri, Rasul katakan, marhaban ya Makromah, selamat datang wahai Makromah. Dan Rasul memeluk Makromah itu. Kebayang nggak Pak, manusia yang bukan siapa-siapa, ya, seorang kuli panggul gitu ya, maka dia sedang diistimewakan oleh manusia yang paling mulia. Ya, dipeluk Makromah itu. Kata Rasul, wahai Makromah, kemana saja engkau dari tadi? Dari tadi aku mencarimu, wahai Makromah. Ya, dari tadi aku mencarimu dan aku sudah menyiapkan pakaian hadiah yang terbaik untukmu dan anakmu. Masya Allah, Makromah kemudian dia menangis dia. Menangis dia. Bayangkan dia yang bukan siapa-siapa diistimewakan oleh manusia yang paling mulia. Ya. Makromah kemudian dia tertunduk, dia menangis. Jadi bilang, ya Rasulullah, kata dia, selama ini aku mendengar kisah-kisah indah tentang kebaikan akhlakmu. Tapi hari ini aku melihat bahwa kenyataan yang hari ini aku lihat, ternyata kenyataannya lebih indah akhlakmu itu dari kisah-kisah manusia selama ini. Maka Makromah itu tertunduk dan dia memeluk Rasulullah SAW. Dan dia katakan, sesungguhnya aku ingin bersama denganmu di surga ya Rasulullah. Maka pesan Rasul kepada Makromah adalah, jaga akhlakmu. Jaga lisanmu, karena sesuatu yang keluar dari lisanmu itu akan menjadi nilaimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menjaga lisanmu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan menemaniku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat ya, kenapa Rasul itu begitu istimewa di hati para sahabatnya, karena Rasul kita yang mulia itu mengistimewakan para sahabat di hatinya. Maka ini sebuah pelajaran yang terbesar kepada kita. Ya, ketika kita mengistimewakan orang lain, maka kita akan istimewa di hati mereka. Lihat manusia yang mulia, seorang Makromah yang dia bukan ahli jihad, dia bukan sahabat yang utama, bahkan dia juga bukan sahabat yang ahli ibadah. Dia biasa, dia baru masuk Islam. Tapi kemudian Rasul mengistimewakan dia. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran yang terbesar kepada kita, bahwa ketika kita mencintai makhluk yang ada di bumi ini, maka Allah pasti akan mencintai kita. Ya, Nabi pernah ngasih pesan terbaik kepada
kepada Aqra bin Habis, seorang Arab Badui. Nabi bilang sama dia, kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak menyayangi manusia yang di bumi, maka Allah yang di langit tidak akan pernah menyayangi dia. Nah, maka tugas kita cintai sahabat-sahabat kita, saudara kita, jemaah kita, cintai semuanya karena Allah. Ya, maka kita jaga lisan kita, karena kata Nabi kita yang mulia, nilaimu di hadapan Allah itu tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Terakhir, karena ini kultum ya. Terakhir ada satu kisah di zaman tabi'in. Mungkin antum pernah dengar kisah ini. Kisah dua ulama ahli qiraah. Afwan, ini zaman tabi'in. Ya. Dua ulama ahli qiraah ini bernama Al-Kisai dan Al-Yazidi. Al-Kisai dan Al-Yazidi. Dan yang lain namanya Al-Kusai dan Al-Yazidi. Ini kisah yang sahih. Ya, antum bisa baca di kitab Asrar min Hayatid Tabi'in kisah ini. Duanya ulama ahli qiraah. Jadi kalau kita mendengar ulama ahli qiraah, berarti ini gurunya para ulama. Al-Kusai dan Al-Yazidi ini sudah hafal Quran dari usia 7 tahun. Ya, ulama ahli qiraah hafal Quran dan hafal ribuan hadis. Ya. Suatu hari mereka ketemu di negeri Kufah. Al-Kusai ketemu dengan Al-Yazidi di negeri Kufah. Ini negeri yang banyak melahirkan para ulama ahli qiraah. Ketemu mereka berdua ini. Nah, dua-duanya ulama besar. Mereka berdua dijuluki dengan imam min a'immatil ummah. Dua guru besar yang telah melahirkan para ulama-ulama besar. Jadi gurunya para ulama ini, Al-Qusay Al-Yazidi. Kemudian ketemu mereka berdua ini. Kemudian ketika mereka ketemu, tiba-tiba habis mereka ngobrol-ngobrol, azan maghrib berkumandang. Kemudian mereka bersiap-siap untuk sholat berjamaah. Kata Al-Yazidi kepada Al-Qusay, "Takhaddam ya Syekh, silakan antum maju." Dan kemudian Al-Qusay jadi imam sholat maghrib. Nah, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari, di antara sunnah yang Nabi ajarkan adalah kalau sholat maghrib itu, kalau di rakaat yang pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Ini di antara sunnah yang diajarkan. Boleh kita baca surat yang lainnya, tapi yang paling utama baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan Al-Qusay ketika dia jadi imam, dia menjalankan sunnah itu. Apa yang terjadi ketika dia habis baca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, dia baca surat Al-Kafirun, maka Allah buktikan ya bahwa ternyata ustadz juga manusia, ulama juga manusia. Sealim apapun dia punya khilaf dan salah dan lupa. Jadi ketika Al-Qusay jadi imam, dia baca Al-Kafirun, ternyata dia lupa ayatnya. Ya, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatun, terus mutar begitu. Enggak ketemu ujungnya, ya mutar-mutar aja. Ya enggak ketemu ujungnya, lupa dia. Ya, sampai mutar-mutar begitu, sampai diingatkan oleh makmumnya. Padahal bayangkan 7 tahun dia udah hafal Quran, ya. Di usia 10 tahun dia hafal ribuan hadis. Tapi yang namanya ustaz juga manusia, dia khilaf, dia lupa. Baca Al-Kafirun mutar-mutar. Enggak hafal dia Al-Kafirun karena lupa dia. Habis sholat merenung dia, ya Allah, dosa apa ini? Kok bisa baca Al-Kafirun aja sampai lupa gitu? Disamperin sama Al-Yazidi, dan Al-Yazidi itu ngeledekin dia gitu. Kata Al-Yazidi, masa kata Al-Yazidi, ulama nomor 1, ulama ahli qiraah dari negeri Kufah, masa baca Al-Kafirun aja lupa? Gitu ya, diledekin dia, dibully dia. Ya, maka dia tidak membalas, dia merenung dan dia beristighfar, makanya beristighfar ini karena dosaku, kata dia. Tak lama setelah itu kemudian masuk waktu sholat Isya. Kemudian kata Al-Qusay kepada Al-Yazidi, "Al-an anta taqaddam." Nah, sekarang giliran kamu yang maju. Al-Yazidi maju dia. Apa yang terjadi? Insyaallah Allah balas dengan kontak. Allah balas. Ini dua-duanya ulama besar ini. Kitabnya banyak ini, Al-Qusay Al-Yazidi banyak kitabnya. Dan ketika Al-Yazidi jadi imam, Allah balas dengan kontak. Al-Yazidi ketika dia jadi imam, dia lupa membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Ya, kita mah sambil merem tuh ya, hafal kita Al-Fatihah itu, karena kita sambil main sepeda gitu ya, baca Al-Fatihah mah hafal gitu ya. Tapi bayangkan Al-Yazidi lupa dia baca Al-Fatihah. Nah, ini kisah waqi', ini fakta ya, ini kisah nyata ini. Ya, ketika dia jadi imam dia lupa baca Al-Fatihah. Masya Allah, habis sholat merenung dia. Dan kemudian disamperin sama Al-Qusay. Al-Qusay tidak membalas dia, tapi dia ngasih nasihat. Kata dia, "Ya imam, wahai imam," kata dia, "ihfaz lisana." Jaga lisan, jaga lidahmu, jaga mulutmu. Dan disampaikan satu perkataan yang terbaik.
Perkataan ini telah ditulis oleh para ulama di tinta-tinta emas mereka dari generasi ke generasi. Apa kata Al-Qusai? Kata Al-Qusai, wa'lam, kata dia, ketahuilah, fa inna su'al kalam fatuktalak. Ketahuilah sesungguhnya perkataan yang buruk itu akan kembali menimpamu. Jadi kalau orang pernah ngomong buruk di masa lalunya, maka cepat atau lambat apa yang dia sampaikan akan kembali menimpa dia. Bahkan ada satu asar dari generasi tabi'in mengatakan, orang itu nggak bakalan mati-mati dia sebelum dia menerima keburukan yang pernah dia ucapkan. Nah, kita kadang-kadang orang kan gampang ya melemparkan perkataan yang buruk gitu. Kalau kita naik motor nih di lampu merah ya, kadang kita yang ketabrak, dia yang lebih galak gitu kan. Gitu. Kadang orang dengan mudah, orang kalau udah marah lihat ya, kadang kebun binatang diabsen sama dia ya. Kadang toilet pindah ke mulutnya, disampaikan perkataan yang kotor sama dia. Nah, kayak ingat, mungkin kita menyakiti orang dari satu pintu, mungkin yang akan membalas dari pintu-pintu yang lainnya, tapi itu pasti Allah akan balas. Ya, maka ingat, fa inna su'al kalam fatuktalak. Perkataan buruk yang pernah engkau ucapkan itu akan kembali menimpamu. Mungkin bukan orang itu yang akan membalas, tapi Allah pasti punya cara untuk membalasnya. Nah, Ramadan bulan perbaikan segalanya, ya, perbaikan lisan kita. Di antara cara kita menjaga lisan kita, maka berzikir kepada Allah. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan zikir habis sholat. Ya, di antara akhlak Nabi kita yang mulia, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kata beliau, Nabi itu yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi itu apa-apa berzikir. Apa-apa berzikir. Nabi itu baru berhenti berzikir kalau diajak ngobrol, baru Nabi berhenti untuk berzikir. Karena melayani orang untuk ngobrol ini juga ada akhlak dan akhlak yang baik. Ya, kata Abdullah bin Bushrin, Nabi itu selalu la yazalu lisanuhu illa bizikrillah. Nabi itu selalu lisannya basah untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini terapi lisan ya. Karena kata Imam Al-Bukhari, kata beliau, kalau lisan ini enggak dibiasakan untuk berzikir, maka nanti dia akan berkeliaran untuk senang mencela orang. Ya, makanya kata para ulama, kita kata Imam Bukhari, berzikir itu dia punya kenikmatan, bergunjing itu punya kenikmatan. Ingat ya, jadi kalau orang menggunjing orang, mencela orang, itu punya kenikmatan. Jadi maksudnya punya kenikmatan. Zikir juga punya kenikmatan. Dan dua kenikmatan ini, nikmat taat dengan nikmat maksiat, itu nggak bisa disatukan. Ketaatan akan mengalah dia. Maka cara kita untuk kemudian menjaga lisan kita, maka biasakan lisan kita untuk memperbanyak berzikir, maka Allah akan menata kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja untuk mengisi waktu yang kosong saja. Jemaah semuanya, mudah-mudahan Allah menjadikan Ramadan sebagai ibadah terbaik kita, bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jaga segalanya. Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi. Ya, maka mari kita menjaga kebaikan-kebaikan di Ramadan ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, masjid kebanggaan kita ini, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah nanti mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Bertetangga di dunia, mudah-mudahan kembali bersahabat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.